Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwanu fiddin azakumullah. Sebagai pembukaan mengawali kegiatan kita setelah sekian kali istirahat karena Ramadan, saya sampaikan orang yang haram masuk surga. Orang yang haram masuk surga, ada yang wajib masuk surga, ada orang yang haram masuk surga. Untuk kita ketahui agar kita itu bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menjadikan pelakunya itu haram masuk surga. Yang pertama yaitu orang yang mempersekutukan Allah, orang musyrik. Apakah dia mempersekutukan dirinya dengan Allah atau mempersekutukan orang lain dengan Allah? Mempersekutukan dirinya dengan Allah itu ujub. Ya, ujub. Berbangga diri, merasa diri bersih. Itu ujub. Mempersekutukan dirinya, menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, kemudian mempersekutukan Allah dengan orang lain atau orang lain dengan Allah, yaitu riya, orang yang pamer. Orang yang pamer itu mempersekutukan orang lain dengan Allah. Ini bisa menyebabkan seseorang haram untuk masuk surga. Penyakit ujub, penyakit riya mengena siapa saja. Kalau orang kafir sudah jelas, ya, pasti masuk neraka. Nah, orang muslim yang terkena penyakit ini, ya, penyakit ujub ini, ya, penyakit riya ini, bisa menjadikan haram untuk masuk surga secara langsung. Ya, karena nanti orang masuk surga itu kan ada 3 macam. Masuk surga tanpa hisab, ini yang terbagus, ya. Kemudian masuk surga dengan hisab yang ringan, hisab yasiro. Nah, ini orang mukmin yang dosanya sedikit. Nah, itu. Nah, kemudian ada yang masuk surga setelah masuk neraka, disiksa dulu di neraka. Di antaranya karena ini, karena ujub atau karena riya, ya, karena pamer. Itu. Jadi yang namanya pamer itu lebih besar dosanya daripada membunuh, daripada berzina, daripada mencuri atau korupsi. Tapi kita lebih takut pada membunuh, berzina, berjudi atau korupsi. Namun terhadap penyakit riya ini, kadangkala kita tidak waspada.
Padahal ini lebih berbahaya daripada itu tadi, dosa-dosa besar tadi. Maka termasuk yang dikatakan oleh, nanti juga saya tulis di sini, orang yang gagal masuk surga itu. Seorang yang bersedekah agar dikatakan sebagai dermawan, nanti pertama kali masuk neraka. Seseorang yang membaca Al-Quran, menuntut ilmu, akan dikatakan sebagai seorang alim, seorang ulama, masuk neraka pertama kali. Itu. Seorang yang berjihad, berperang, itu seharusnya di jalan Allah, tapi tidak, biar dikatakan sebagai seorang pemberani, wong kendel. Itu. Masuk neraka pertama kali. Maka ahli sunnah seringkali yang paling dibahas adalah masalah tauhid, karena penyakit riya, ujub, sombong dan seterusnya itu tadi hanya bisa dihilangi dengan tauhid, mentauhidkan Allah. Lawan dari syirik itu tauhid. Ya, lawan dari syirik tauhid. Ini. Maka orang yang bersekutukan Allah, haram dia masuk surga. Haram bisa berarti haram selamanya. Haram bisa berarti tidak langsung masuk surga. Ini perlu dipahami ya. Itu. Jadi kalau ada kata haram masuk surga, itu tergantung siapa. Kalau dia orang kafir, orang musyrik, haram selamanya. Kalau dia seorang muslim melakukan perbuatan syirik, haramnya tidak selamanya. Suatu saat dia akan keluar dari siksa dengan izin Allah. Kemudian, hewan sekalian, yang kedua, orang yang mengambil hak orang lain dengan sumpah palsu. Sumpah. Kalau zaman Islam itu cukup dengan sumpah. Ya, sumpah 3 kali atau berapa itu. Kamu tidak mengambil, berani sumpah? Ya sumpah, saya tidak mengambil. Kalau sampai saya mengambil, siap menghadapi laknat Allah. Wow, itu langsung siap menghadapi hukuman Allah. Misalnya sumpahnya begitu. Setelah itu dilepas. Ya sudah, karena dia sudah berani sumpah. Itu udah urusan Allah. Wes rasa negara rasa ngopaini. Oke. Urusannya sudah dengan Allah. Ini ada di wong Islam waktu itu. Tapi ada orang yang menggunakan sumpahnya, ini jelas harta saya. Berani bersumpah? Berani. Itu. Kalau saya berdosa, siap menerima azab Allah, misalnya begitu. Udah, sumpah, saksikan, udah kewon barangmu kuwi. Wong wis wani sumpah. Wengko usus-usane karo Allah. Itu. Manik tata'a haqqan mri'in muslimin biyaminih. Itu. Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya. Ya, dengan sumpahnya. Itu. Maka Allah mewajibkan neraka untuknya dan mengharamkan surga atasnya. Wahai Rasulullah, meskipun itu sesuatu yang sepele, itu ada seorang yang tanya, itu wa in kana syai'an yasira ya Rasulullah, ya, itu wa in qadiban min araq, meski itu sesuatu yang mirip kayu siwak kecil itu, tapi miliknya orang lain, diambil dengan cara sumpah dengan Allah, haram dia masuk surga. Maka hati-hati dengan hartanya orang lain. Oke, hartanya orang lain. Itu. Kalau bisa dibersihkan. Sebab itu nanti menjadi penghalang untuk masuk surga. Iya, ingat itu. Kalau tidak bisa kewirangan mungkin di dunianya kita ya berbuat jahat, tidak ada orang yang tahu, tapi nanti bisa dibuka oleh Allah. Di muka orang banyak, mau jebulane
Oh gitu. Oh jebulnya gitu toh. Nah, itu pada hari pembalasan. Kan kita kan kiramang katibin. Nah, itu diikuti loh kiramang katibin, kita diikuti sebetulnya kalau sadar itu. Wa inna alaikum lakafidin itu ada penjaganya, ada pencatatnya yang mulia. Ini itu tergantung yang hadir berapa itu. Kalau yang anu 4, misalnya malaikatnya 4 ya 4, malaikatnya 2 ya 2, itu berapa? Jenengan tenanan pora, malaikatnya ngerti, langsung tulis. Iya tulis. Itu. Nah itu, iki kita lungguh ngadep ustadz ning pikirane ning warung. Nah, itu tahu. Iya, pikirane ning warung ki. Ana mau urung dintekke. Nah, ustadze wis teko. Itu niku wae. Misalnya ada demikian itu. Nggih, wis konangan itu karo malaikat. Nah, ustadze dihapusi ra ngerti. Nggih. Itu. Tapi catatannya tahu nanti. Nilainya beda antara satu dengan yang lain ini. Ya nilainya beda. Sama-sama anunya. Jadi sekalipun benda itu kecil, jangan menggunakan nama Allah untuk menipu. Ya. Jangan menggunakan nama Allah untuk menipu. Itu. Wallah ini milik saya betul. Jangan. Karena itu dosanya bisa berlipat. Itu. Seorang pencuri mencuri, langsung mencuri, dosa besar dia. Tapi kalau mencurinya ditambah dengan pakai bismillah, lebih besar lagi. Iya, nah itu mau mencuri bismillah, sulat sunat saya mau mencuri, sansa double no, karepe gen rakonangan gen oleh, itu. Barang oleh, alhamdulillah, sansa gede dosane, itu. Bar maling kok alhamdulillah. Menggunakan nama Allah untuk kejahatan itu bisa. Kemudian ada lagi. Orang yang memaku anak orang lain padahal dia tahu bahwa ia bukan bapaknya. Nah, itu. Mengaku anaknya orang lain, dia tahu sebetulnya itu bukan bapaknya. Nah, itu. Untuk apa? Untuk menjaga nama juga bisa. Jadi bapake asli, wong tuane asli didelikke, gitu. Sekalipun itu sudah sama sepakat. Ya, ketika melamar orang lain, itu kok, jebulane itu orang tuanya kok begitu. Sementara yang satunya jenderal dan seterusnya. Nah, itu. Lah kan tidak enak ini. Kena ditekoki anu itu tadi. Ya, kemudian ada orang tua palsu. Ya, orang tua palsu yang mendampinginya. Sementara orang tuanya asli trimo neng mburi ra digatutke ra apa-apa. Sing penting anakku wis iso dadi nganten. Nih. Menipu. Ya, menipu. Ada orang yang mengaku anak orang lain dalam rangka untuk mengambil warisannya. Ini jangan mau anak pupon, anak pek-pekan. Nah itu. Nah, kemudian disuale jadi anak asli. Ini bisa terjadi. Haram dia untuk masuk surga. Itu. Jadi barang siapa yang menasabkan diri kepada selain ayahnya, manda'a ila ghairi abih wa huwa ya'lamu annahu ghairu abih, padahal dia tahu dia itu bukan bapaknya. Itu. Fal jannatu alaihi haram, maka haramlah surga baginya. Ngapusi, dan ngapusi ini mung delok itu. Seperlunya saja. Ini. Maka siapapun dia harus mengakui siapa itu orang tuanya. Oke. Mungkin kan kisah-kisah kan banyak tuh terjadi itu. Wong tuane ra diakoni mergo orang kecil. Ternyata dalam Islam ini tidak luput dari pengawasan. Oke.
Anggon mantu-mantu niku hapus-hapusan opeh kok. Nggih, sing lanang ora duwe apa-apa ngoten niku rekake teko niku ya nggawa apa-apa. Ngoten niku. Ning kanggone sing wedok. Mergane sing wedok engko nek ditekani dengkul tok ngoten niku, sing lanang gur unyuk ngono kuwi. Oh isin. Wong tamune pirang-pirang kok unyuk ijen ngoten niku wae. Kok ora enek sing nggawa napa niku. Oh, jenenge napa niku jenenge? Ah niku. Akhirnya wah ya ora ngono to Mas. Lah pitik aku ora duwe apa-apa. Ngono. Ya wis tak kandha bapak. Oh, akhire gaweke baru-baru sing pirang-pirang kok sing lanang. Ya ta? Ah kowe gawe niku. Itu. Nganti kalung ya. Kanggone sing wedok. Ngoten nggo mahar. Wah, lanang penak banget kuwi. Nggih, raudu kok. Nggih, raudu ditutupi sine kok. Nggih dijilai sing wedok kabeh. Ngoten niku. Ada juga yang model begitu. Nggih, hapus-hapus. Kemudian, teman sekalian ini ada orang yang menipu rakyatnya, pemimpin. Wah, pemimpin. Wis angger pas model caleg nika, wis omonge gedebus. Nggih. Sing digedebusi ya gelem. Nggih, anane caleg-caleg niku, pimpinan-pimpinan calon-calon niku do gedebus mergane sing digedebusi ya manut, Pak. Wah, itu. Berarti padha niku padha racetane. Ngoten. Mamin abdin yastar'ihillah ra'iyata yamutu yauma yamutu. Nah, itu. Tidaklah seorang pemimpin yang Allah serai untuk memimpin rakyatnya. Nah, itu. Ketika mati dalam keadaan menipu rakyatnya, wahwa ghusn li ra'iyati. Dalam keadaan masih menipu. Ya. Janji-janjinya belum terlaksana semuanya. Hanya baru sebagian. Nggih. Margane pemimpin caleg-caleg niku nek ora ngobrol janji ya ora payu kok. Nggih, ora payune. Itu. Berarti rakyat ya seneng dihapusi. Ngoten niku wau. Pernah ada calon ngoten niku, nanti pegawai guru atau apa dinaikkan 10 kali lipat gajinya. Oh, gaji 1 lipat saja utang luar negeri. Nggih, urung kesaur. Kok arep dinaikkan gaji 10 kali lipat itu dikongendi. Nanti niku. Ning rakyat nggih mantuk-mantuk mawon, nggih. Nah itu. Itu. Ila haramallahu alail jannah. Haram dia untuk masuk surga. Karena apa? Menipu rakyatnya. Galek rakyate piro? Gitu. Semakin banyak rakyat yang ditipu, penduduknya semakin jutaan, ya semakin dosa besar. Kan ada negara itu yang penduduknya ini cuma 7 orang, itu ada. Negara itu penduduknya dua orang, itu ada. Oke, kalau dewi ya lucu gitu. Nah, itu berarti rasa nganggo RT langsung presiden nih. Oke, nah, itu. Jadi negara yang penduduknya paling sedikit. Ini ada aman tanpa militer. Nggih, bakul hek mboten enten wong wong loro. Ten iku arep ngedoli sapa? Ning namanya negara. Jadi perbuatan menipu haram, tidak boleh. Lebih-lebih kalau dia seorang pemimpin. Itu. Apalagi seorang suami. Tapi seorang suami itu boleh berbohong. Itu. Misalnya istrinya 4, ngoten niku wau arep ning gone sijine omahe etan ya kandhane arep nyang iki mesti arep ngetan iki. Ora, aku arep ngulon rono. Nggih. Padahal kok ya arep ngetan. Ning betul ngulon sik. Ngulon terus menggak ngetan. Itu umpama ditutuh ngoten niku. Nggih. Mau dituduh lho tenan ning kene to. Lho aku makan ya wis ngulon.
perkara menggoke kan urusan keri. Itu bohong yang boleh. Ya, bohong yang boleh. Ngoten niku wau. Nek genah mlaku ngulon tenan lho. Nggih. Aku ngulon. Nah, itu. Seperti sudah saya katakan dulu, ada anak minta duit, aku ora nyekel duit lho. Ngoten niku. Betul itu. Wong ora nyekel duit blas kok. Itu margane duitnya ning kantongan ra ngapusi itu. Nggih. Itu bahasa ya. Bahasa boleh. Itu. Termasuk dusta untuk mendamaikan orang yang bertengkar. Itu boleh. Ya, jane si fulan gelo banget di itu pengen nyedaki kowe, pengen njaluk ngapura ning pekewo cocok kowe engko ora gelem cek nesu. Nah, kandhani si B. Terus karo sing B ya ngono kuwi, si fulan ngene jane karo kowe ngene-ngene gelo banget arep njaluk ngapura ning isin ngono. Permusuhan di hati sudah hilang. Karena apa? Ucapan itu tadi, jane bohong, tapi untuk mendamaikan. Nah, nanti setelah petok, pelingak-pelingkup, mantok-mantok, nah senyum. Itu boleh. Berbohong dalam rangka untuk mendamaikan. Alhamdulillah ini tidak ada yang anu toh. Ini zaman cilik, zaman cilik di sini ku bahasanya jutaan. Nggih, bahasa kula tesih cilik niku nek jutaan saiki kita ora enek jutaan iki. Nggih. Ora usum. Ndek men niku sumen nekeran, bentik, gobak sodor. Terus bangsa ngoten melwa napa-napa niku, dolanane ngoten niku terus nganggo istilah jutaan. Jutaan niku sing jenenge coneh demok, liwat omahe moh didamoni. Halo, badan kula ndak men yo mandut iki ngoten niku. Nah itu. Kowe liwat nggon omahe to, damoni. Ngoten niku bahasa ngoten kan dhisik tengah jadi sapa ngoten niku wae. Nggih ngaten. Ning ya nek sing benere barang. Benere pas napa? Mlintang manuk tek tiba cekel damoni nika urip. Oh, niku didamoni silite niku kok diutus urip. Niku dhisik lho, enten ngoten niku. Terus enten malih damoni kurang marem, goleke larahan, diuruki larahan. Urip. Ngoten niku. Mergo wedine harus diobong ya. Niku ngono terus Pak Jantal ngoten niku. Enten sing bener. Ning enten iki sing ora bener. Niku. Termasuk tidak boleh berbohong pada anaknya, tidak boleh. Nah itu. Jadi man qala li sabin tu'ali haka. Niku. Sumalam yuktihi. Itu. Fahuwa qadiba. Itu ada sebuah riwayat. Barang siapa yang memanggil putranya Lirineo tak wenehi, banjur menehi, dia termasuk berbohong, tidak boleh terhadap putra, tidak boleh. Kadang kalau cah cilik wis pinter ngapusi mergo wong tuane, ngapusi wae wong tuane ya ana. Itu sanajan ora dikandani le kowe ngapusono ngono ora. Ning nonton bapake. Itu bapak anggar nyeluk, anten dolan-dolan kon mulih, kon adus engko arep tukokke apa? Ora tukokke. Oke berarti bapak ngapusi pelajaran 1. Ngeten niku wae. Nggih ta. Ibuke genti nyeluk. Ngoten. Lelene tak wenehi. Ngoten niku wae. Utawa meneng aja nangis. Engko tak tukokke es zaman dhisik kan enten es lilin. Nggih, es lilin ada. Sekarang kan enggak ada es lilin. Ngoten niku. Lah bareng enek es lilin tenan, ora ditukokke, jare nukokke es lilin, Bu. Ora marai batuk. Dosa loro. Sanajan anake sing dihapusi niku mung meneng manut. Tapi itu sudah termasuk berdusta. Jangan mengajari anak untuk berdusta. Karena itu termasuk contoh berbuat dusta. Lah, nek wong tua kadang ora sadar to nggih.
Ngaten wau. Mula nek cah cilik gane ngapusi mesti wong tuane gane ngapusi mang titeni. Nggih. Iki cah cilik kok ndobel wae to iki. Ngaten niku wau. Nggih. Jajan nek dobel niku jenenge napa? Gabrul to. Wah, niku cilik gabrul mesti bapak yo gabrul iki. Mang titeni mawon niku. Nggih. Anake sapa yo? Anake kae yo kaya Pak Gabrul kae. Itu niku wau. Kemudian orang yang dikaramkan masuk surga ada yang lain yaitu ini. Salah satu qad haramallah alaihimul jannah. Ada 3 golongan yang dikaramkan masuk ke surga. Pecandu khamr. Pecandu khamr. Apakah khamr bekonang atau khamr napa spon monggo. Nek dhisik lakone kan mekonang sak gendul 20.000. Ngoten niku wau. Nggih, nggih. Sampeyan rahmati regane ta? Nek 20.000. Nggih, nggih. Ngoten niku. Niku dhewe. Niku. Orang yang durhaka itu wal'aq, durhaka pada orang tua. Ya, nanti kalau kita mempelajari buku Adabul Mufrad itu terkait dengan akhlak, etika. Ya. Adab terhadap guru, adab terhadap orang tua, adab terhadap teman, adab terhadap Allah, adab terhadap Rasul, adab jual beli dan seterusnya, semuanya ada sebetulnya. Oke. Semuanya ada. Nah, termasuk di sini durhaka pada orang tua. Dalam riwayat yang lain, orang yang durhaka orang tua, termasuk durhaka orang tua itu mengakui orang lain sebagai bapaknya, sementara bapaknya sendiri dikempus. Bapakmu kayak itu, nah, itu misalnya gitu, tuh, kayak. Nah ini termasuk durhaka orang tua. Nah itu. Menikah tanpa wali, meninggalkan wali. Nah itu. Jadi bapaknya tidak dikatutke nikah dewe neng penghulu. Ya, pramila jenengan mungkin nikah misalnya waktu itu, kalau bisa itu orang tua juga ikut bahagia. Nggih, umpama desi-desi anu Pak kula ngesir niki jenengan cocok mboten Bu. Pak Bu dengan ngono dandan. Wis karepmu nek kowe seneng, biasanya wong tua kan ngoten. Nek kowe dhewe mathuk kono wis cocok wis kene kapan nembunge. Tapi ada yang meninggalkan orang tua ini. Karena apa? Orang tua tidak setuju. Nggih, udah saya ceritakan punya teman itu anaknya 27 tahun. Putri lah dapat kenalan selewat apa ngeten iki lho. Itu terus mau menikah. Lah orang tuanya tidak setuju. Perempuannya itu langsung ke anu sendiri yo. Tututi wong tuane no. Pas lagi napa? Ajeng ijab nika terjadi usrek ngoten nika. Akhirnya penghulunya wis manut karo wong tua sik nduk ngene mulai. Itu. 27 tahun orang tua merawat anak sampai kuliah sampai rampung. Ditinggal hanya gara-gara seorang laki-laki. Hanya gara-gara seorang perempuan yang pada pandangan pertama ketoke apik. Nggih, ketoke apik. Pada pandangan pertama. Ngoten niku. Nggih kadang-kadang orang itu kan tertipu pada pandangan pertama. Omongane empuk. Ngoten niku wae. Nggih. Itu esuk-esuk durung sarapan wis ditikoki, "Dah sarapan belum, Dik?" Loh, ora apik. Itu. Sudah tidur, sudah ngantuk. Nah, itu wah, nek urung dadi pun opoke kabeh ditekokke, dilurui, dilengke. Mergo urung dadi. Nah, itu niku wae. Nggih pakai empuk tak. Ten niku wae. Nggih. Barang wis dadi galake kaya ngungkuli macan luwe. Nggih. Pelite ora jama, pelite ora tau blonjo,
njaluk mangan wes ngoten niku wau. Lah kadang-kala begitu. Jadi dalam pandangan pertama itu kelihatannya wah gitu. Gitu. Maka nasihat dari siapa itu saya baca itu. Nek pengen kakung niku nggih melihat istrinya menjadi istri yang paling cantik dan tetap cantik, jangan melihat wanita lain. Itu. Insya Allah nanti istri akan nampak cantik terus karena tidak pernah melihat wanita lain. Kalau boleh melihat, ya kambing perempuan itu ajalah. Nah, itu. Okay. Itu silahkan. Adanya gara-gara istri menjadi tidak cantik di mata karena melihat wanita lain. Enggak. Itu wanita lain yang dalan. Itu. Padahal umumnya wanita lain kalau di jalan itu mesti dandane luar biasa, wangi, cantik. Wah, gitu. Sementara istri di rumah itu dual dawul berambang asem sampai orang itu. Nah ini kadang-kadang durhaka orang tua itu timbul karena itu. Yang agak gawat ini wadayus aladi yukiru fi ahlihil khabasa. Itu seorang suami yang masa bodoh terhadap istrinya, terhadap keluarganya, tidak mau memimpin kepada jalan yang benar, tidak boleh sebetulnya. Kan ada dalil loh. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, selamatkanlah keluargamu itu dari siksa api neraka. Bagaimana cara menyelamatkan? Suruh melakukan kebaikan, suruh meninggalkan keburukan, cuma itu saja. Itu. Semua itu sudah ada nasihat untuk itu. Itu lali neh dilingke neh. Nah, nanti ketika kita jauh karena bekerja dan sebagainya, kita sudah masuk dalam kategori menjaga. Adapun sampai nekat dan seterusnya itu bukan hak urusan suami lagi. Bukan urusan kepala rumah tangga, urusan pribadinya. Dayus. Oke, niki dayus. Jadi tidak boleh masa bodoh. Bojone ra salat kok ditokne wae tidak boleh. Kudu dioyak-oyak kon salat. Ngoten niku wau. Salah sik, Bu. Ngoten. Wis pokoke salah sik. Ngoten niku wau. Karena untuk mengandani wanita itu perlu terus. Nggih, perlu terus. Nek gur pisan tok niku urung. Ngene. Salah sik, Bu. Apa? Dan salat. Apa kuwi mau? Salat. Oh, salat to, kose. Lho, wis ping 3 lagi kose. Soalnya mung ping pisan. Itu. Jadi ilmunya untuk menerima masuk ke dalam hati itu perlu diulang. Nek gur ping pisan tok ngoten niku urung digagas no. Nggih. Lah mangkene wis ping bola-bali kok urung mangkat juga. Lah perlu nganggo menteleng sithik. Kena no. Kena nganggo menteleng sithik mergo urusan agama. Andene kuwi. Nek gur kowe ra mangan sedina, aku ra semelang. Nah itu, poso terus kowe. Nek kowe nganti ninggalke salat, awas. Nah, bahasanya kan gitu. Nggih. Nek gur arep ngentekke sego entekno. Ning salat. Oh, ngeten niku. Nganggo menceleng barang, kata kalau nganggo malang korek barang. Atau napa? Barang wah. Bapak itu belane nesu tenan yo tak salat lah. Ngeten niku lah. Tapi bener salat kabeh ta nggih? Nggih. Orang yang memutus tali kekerabatan, persaudaraan. Sudah saya share di WA tuh. Orang yang menyambung silaturahim itu, saudara antara saudara satu dengan yang lain, sekalipun dia orang jahat yang melakukan itu tadi silaturahim tadi,
rezekinya tetap akan digampangkan oleh Allah, sekalipun dia orang jahat. Karena apa? Melakukan silaturahim. Loh, hebat toh. Lebih-lebih yang melakukan orang soleh, orang jahat saja dimudahkan rezekinya. Itu diantaranya itu tadi. Min arbar riba istita latu fi girdil muslim bighairi hak. Riba yang paling buruk adalah merusak kehormatan seorang muslim dengan tanpa alasan yang benar bighairi hak. Itu menjelek-jelekkan orang muslim. Itu tidak boleh. Dan sesungguhnya rahim dijalinkan oleh Ar-Rahman. Barang siapa yang memutuskannya, niscaya Allah mengharamkan baginya surga. Silaturahim tidak boleh diputus. Oke. Kecuali putusnya karena urusan agama. Ini wow. Pramila nek nggon adat Jawa kan anu ta, pendak. Niku wow. Habis hari ya nikah. Nek dhisik lho. Ini sik ajeng bakdo niku antara adik-adik ngoten niku ngeteri ning gone mas sing paling tuwa. Gitu wow. Nggawa rengkot. Pirsa rengkot? Nggih, rengkot nek menisine papat napa telu nika? Niku siji sega, siji sayur, siji karo napa nika? Bandeng napa-napa ngene niku. Oh, pun dhisik niku angger bandeng niku pun ampuhno. Nggih, niku weruhe nek pas bakdo tok. Nggih. Padahal kan saya niki kula sami meyang-meyang ning hik. Nggih ta? Nggih ta? Nggih, niku. Nggih, bandenge saithik sampai sak wah ngoten niku wau to. Niku do seneng kabeh niku. Nggih niku. Nggih, gadis-gadis cantik ya pakanane ya mung nasi kucing. Nggih ta. Niku dhisik. Dadi ngirimi niku. Lah mengke nek sing ngirimi niku bocah sukani fitrah. Nggih ta. Ponate mitrai dereng. Nggih. Nyang kok saya aja mulih. Wah, cikoke duit pinten nika Rp100 ana fitrahku. Ana maka opae sing ngeterke niku dhisik. Nggih. Lah panenten adat ngoten niku ta. Nggih, sing ngeterke ya seneng bakal oleh fitrah. Nek cilik-cilik lho, nek pun gede-gede niku sukane fitrah mlayu kok. Nggih, mlayu karepe kon nututi. Jadi kekerabatan Pak D, Pak Lek nek isoh niku dihubungi nek tesih kagungan ya alhamdulillah. Orang yang bunuh diri haram dia. Apapun alasannya bunuh diri. Ini. Jadi kana fi man kana qablakum rajulun bihi julhun fajaji'a fa akhadha sikinan fakaza biha yadahu. Ada seorang di antara umat sebelum kalian menderita luka-luka, tapi dia tidak sabar. Lalu dia ambil sebelah pisau, lalu memotong tangannya. Fa akhadha sikin. Nah, ini. Fajaza biha yadah. Itu. Fakaza biha yadah. Lalu memotong tangannya. Kenapa? Nah, ini kayak Nurat nadi niku lho. Kanca kula ping pindho nyoba niku alhamdulillah gagal terus. Nah itu dibawa ke PKU berhasil diselamatkan. Udah seterusnya. Saking judeke ini. Dikira nek wis mati entek urusan. Justru urusannya semakin besar di alam kuburnya, nanti belum di alam akhiratnya. Nah, itu. Maka Allah berkalam karena mengiris sebenarnya kan mati. Hambaku telah mendalui aku dengan membunuh dirinya, maka aku haramkan baginya surga. Ini badarani abdi binafsihi haramtu alaihil jannah, kata Allah pada orang yang membunuh diri. Kalau dulu ada yang pakai pisau, ada yang terjun dari atas ke bawah, ada yang minum baikon,
Ada yang minum Naspro berapa emplek itu. Nah, itu silahkan coba itu. Nggih. Mbuh rasane piye iki. Nggih. Jelase ngliyong-ngliyong apa piye ngoten niku. Fly, bahasane fly. Ngoten niku, fly. Banyak macam itu. Ada yang tidur di rel kereta api. Ya nanti hukumannya sama. Oke. Ada yang gantungkan diri. Ada teman gantungkan diri konangan ibuke. Oke. Ibu ngomong ya karena seizin Allah ibu ya sadar terus apa badannya tadi terus diangkat dengan karo bengok-bengok itu. Itu. Akhirnya bisa dilepas bahwa tapi sini sudah termasuk pingget dadu tidak bisa hilang. Selamat. Nggih niku. Sudah ada yang perlu ditanyakan?